Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kitab Bulughul Maram. Saat ini kita masih di dalam kitab sholat, yaitu kitab tentang sholat. Bab yang ketujuh, bab sifat sholat, bab tentang sifat-sifat sholat. Hadis yang ke 212. Wa an Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Dan dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara, apabila beliau bertakbir, ja'ala yadaihi, beliau meletakkan kedua tangannya khadwa mankibaihi, sejajar dengan bahunya. Jadi kalau menurut Abu Humaid As-Sa'idi, kalau takbir itu kedua tangannya sejajar dengan bahunya. Jadi Allahu Akbar. Yang pertama ya. Wa idza raka'a, dan apabila beliau rukuk, amkana yadaihi mir rukbataihi, beliau meletakkan kedua tangannya di lututnya. Jadi kedua tangan diletakkan di lutut. Tsumma haswara dhahrahu, kemudian beliau meluruskan punggungnya. Jadi ketika rukuk tangannya ke lutut, punggungnya lurus. Fa idza rafa'a ra'sahu, kemudian apabila beliau mengangkat kepalanya tuh untuk ngapain? Setelah rukuk ngangkat kepala, maksudnya i'tidal, ya kan? Istawa, beliau itu berdiri tegak. Hatta ya'uda kulla faqarin makanahu, hingga tulang-tulangnya kembali ke tempatnya. Maksudnya tulang-tulang punggungnya ini kembali ke posisi sempurna. Fa idza sajada, dan apabila beliau sujud, wadha'a yadaihi, beliau letakkan kedua telapak tangannya ghairu muftarishin, tidak meletakkan kedua lengannya. Jadi tidak meletakkan lengannya, yang diletakkan adalah telapak tangannya. Wala qabidhihima, beliau tidak menggenggam tangannya ketika sujud. Jadi posisi tangannya dibuka, bukan menggenggam. Wastaqbala bi'itrafi asabi', wastaqbala, dan menghadap ke kiblat, bi'atrafi asabi'i rijlaihil qiblata, dengan ujung-ujung jari kakinya. Jadi ujung-ujung jari kakinya menghadap ke kiblat ketika beliau sujud. Jadi artinya jarinya ditekuk ya. Kemudian wa idza jalasa, dan apabila beliau duduk, fil raq'ataini, di dalam rakaat yang kedua, maksudnya tasyahud awal, kecuali kalau sholat subuh ya. Jalasa ala rijlihil yusra, beliau duduk di atas kakinya yang sebelah kiri. Wa nasobal yumna, dan menegakkan kaki kanannya. Jadi kaki kirinya didudukin, kaki kanannya, telapak kaki kanannya ditegakkan, telapaknya yang ditekukkan jarinya, telapak kakinya ditegakkan. Wa idza jalasa fi raqatil akhirah, dan apabila beliau duduk di rakaat terakhir, artinya tasyahud akhir, qaddama rijlahul yusra, beliau meletakkan kaki kirinya di bawah kaki kanannya. Wa nasobal ukhra, jadi qaddama rijlahul yusra wa nasobal ukhra, beliau meletakkan kaki kirinya di bawah kaki kanannya. Wa qa'ada ala maq'adatihi, dan beliau duduk di atas
panggulnya, atau mohon maaf di atas pantatnya. Jadi duduk menggunakan pantatnya. Kalau yang pertama kan duduk menggunakan kakinya. Nah, yang kedua tidak menggunakan kakinya. Akhrajahul Bukhari, dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Paham maksud hadisnya? Jadi ini adalah salah satu hadis. Nanti kalau bingung judulnya, Faris bisa diberikan judul cara sholat Nabi dari hadis Abu Humaid. Karena cara sholatnya macam-macam. Nanti di hadis yang berikutnya kalian akan menemui juga beberapa perbedaan di dalam gerakan sholat. Nah, ini supaya kalian tidak gampang menyalahkan orang lain yang berbeda gerakan sholat dengan kalian, karena hadisnya memang ada. Nah, sekarang kita belajar dari Abu Humaid As-Sa'idi. Nah, pertama, siapa Abu Humaid itu? Abu Humaid itu nama beliau, nama lengkapnya adalah Abu Humaid bin Sa'ad Al-Ansari Al-Khazraji As-Sa'idi. Kira-kira dia dari golongan muhajirin atau ansor? Kok bisa bilang muhajirin? Ansor karena ada apanya namanya tadi? Al-Ansari. Dari suku apa? Kelompok Ansor. Dari suku Al-Ansari Al-Khazraji. Dari suku Khazraj. As-Sa'idi itu dari Bani Sa'idi. Sa'idi disandarkan pada kata Sa'adah, karena Sa'adah itu adalah ayah dari Khazraj. Jadi seperti Rasulullah itu dari suku Quraisy. Quraisy itu siapa? Quraisy itu nama lain dari nenek moyang Rasulullah, namanya Fihr. Fihr itu nama lainnya Quraisy. Anak keturunan Fihr atau anak keturunan Quraisy disebut suku Quraisy. Sama nenek moyangnya Abu Humaid namanya Khazraj, maka keturunannya Khazraj disebut suku Khazraj. Nah, ayahnya Khazraj ini namanya Sa'idi. Jadi disebutkan dalam Arab itu biasa marga beserta nama buyutnya, nama nenek moyangnya itu disebutkan. Jadi Al-Ansari merujuk kepada suku Ansornya, Al-Khazraji dari suku Khazrajinya, Al-Ansari dari golongan Ansor, Al-Khazraji dari suku Khazrajinya, As-Sa'idi dari nama ayahnya Khazraj. Ya, kamu bisa kalau misalkan mau pakai model-model ke Arab-Araban, misalkan nama bapaknya Bambang, nama kakeknya Slamet, ya kan? Faris Al-Bambani Al-Aslamati, umpama gitu, gak apa-apa, ya. Abu Humaid masyhur dengan kunyahnya. Jadi orang Arab itu ada istilah namanya kunyah. Kunyah itu nama panggilan selain nama aslinya. Itu juga populer di Madura. Kayak contoh, saya punya anak pertama namanya Ibra. Nah, ini kunyah saya itu berubah. Bukan Pak Anas lagi, tapi berubah jadi Pak Ibra. Istri saya bukan Ike lagi, tapi berubah jadi Bu Ibra. Itu namanya kunyahnya berubah. Kunyah, itu namanya kunyah. Sebutan dengan nama selain nama aslinya. Nah, kalau Kiki sama Putri misalkan, kan sudah menikah belum punya anak, ada kunyahnya juga. Apa kunyahnya? Pak Gedeng, Bun Gedeng. Nah, Arab itu juga menggunakan kunyah. Kunyah itu artinya julukan, ya kan? Nah, Abu Humaid itu maksudnya bapaknya Humaid. Jadi Abu Humaid itu Pak Humaid. Humaid itu bukan namanya sendiri. Humaid itu nama anaknya. Nah, nama asli beliau adalah Munzir bin Sa'ad. Jadi nama aslinya Munzir, nama bapaknya Sa'ad, dari kelompok Ansor, dari suku Khazraj. Nenek moyangnya bapaknya Khazraj namanya Sa'idi, punya anak namanya Humaid. Nah, biar ngerti budaya Arab juga. Jadi Islam itu tidak menghapus budaya tetap dibawa selama tidak menyimpang dalam ajaran Islam. Ada juga yang menyebut nama asli beliau adalah Abdurrahman. Jadi ada yang mengatakan nama beliau Al-Munzir, ada yang mengatakan Abdurrahman.
Dan masih ada penyebutan lainnya. Sahabat Nabi yang mengambil riwayat dari Abu Humaid adalah Jabir bin Abdullah. Jadi ada sahabat Nabi yang dikatakan kategori sahabat itu apa maksudnya? Orang yang pernah berjumpa langsung dengan Rasulullah itu masuk kategori sahabat. Tapi tidak semua sahabat itu ngaji langsung ke Rasulullah. Jadi omongan saya yang dulu ini diralat. Jadi tidak semua sahabat dalam semua ilmunya dia ngaji langsung kepada Rasulullah. Bisa jadi mungkin 1-2 ilmu pernah ngaji langsung kepada Rasulullah. Tapi ada sahabat yang dia ngaji ke sahabat yang lainnya. Kenapa? Karena umurnya belum cukup. Seperti satu contoh begini, satu contoh. Kalian dengan Kiai Fawaid nutut apa enggak? Kiai Fawaid Sukoharjo. Ya nutut dong. Kamu lahir tahun berapa? Kiai Fawaid wafat tahun berapa? Kiai Fawaid wafat tahun 2012, ya kan? Nah kamu lahir tahun berapa? Kan nutut ke Kiai Fawaid. Nutut ya. Tapi kan enggak pernah ngaji ke Kiai Fawaid langsung. Enggak pernah kan? Tapi kalau ngaji ke santrinya Kiai Fawaid pernah. Ya kan? Ya, semua alumni Sukoharjo, lah iya toh, semua alumni Sukoharjo yang mondok zamannya Kiai Fawaid. Berarti kamu pernah ngaji ke santrinya Kiai Fawaid. Kamu nutut ke Kiai Fawaid. Bisa jadi mungkin pernah ikut pengajiannya, pernah mendengarkan ceramahnya, pernah melihat sosok beliau, tapi tidak pernah ngaji langsung. Nah ini kasusnya ini Jabir bin Abdullah nutut sama Rasulullah, tapi tidak sempat ngaji banyak kepada Rasulullah karena Rasulullah keburu wafat, sehingga sahabat ngajinya ke sahabat. Nah ini biar ngerti sanad kamu ini. Ini dalam Islam sanad ini sudah mulai dikesampingkan. Jadi nggak semua sahabat ngaji langsung ke Rasulullah. Ya memang 1-2 beliau ngaji, tapi kebanyakan ilmunya didapat dari sahabat yang lebih senior, yang lebih lama mendampingi Rasulullah. Kalangan tabi'in yang mengambil riwayat dari Abu Humaid. Jadi setelah sahabat tabi'in ini sama sekali tidak pernah ketemu Rasulullah, maka dia masuk kategori tabi'in karena ngajinya ke sahabat. Nah kalangan tabi'in yang mengambil riwayat dari Abu Humaid adalah Urwah bin Az-Zubair dan Al-Abbas bin Sahal. Nggak ada yang kenal. Ia meninggal dunia pada akhir khilafah Muawiyah. Nah, kapan itu Muawiyah? Rasulullah wafat digantikan dan yang tahu ini Rasulullah wafat digantikan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq wafat digantikan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab wafat digantikan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan wafat digantikan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib wafat digantikan Sayyidina Hasan, anaknya Sayyidina Ali dan Siti Fatimah, cucunya Rasulullah. Masa kekuasaannya kurang lebih sekitar 6-8 bulan. Kemudian beliau menyerahkan kepemimpinan. Masa Khulafaur Rasyidin ini berakhir, menyerahkan kepemimpinan kepada sahabat Nabi yang lain namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi Hasan bin Ali radhiyallahu anhu ini tidak meninggal dulu baru pindah, tapi dalam posisi hidup beliau menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, Abu Humaid ini wafatnya pada akhir khilafah Muawiyah pada tahun 60 Hijriyah. Nah, kira-kira kalau 60 Hijriah berapa tahun setelah Rasulullah wafat? Berapa tahun? 60 Hijriah berapa tahun setelah Rasulullah wafat? 49 tahun. Jadi Abu Humaid itu kan Rasulullah wafat tahun berapa? 11 Hijriah. Ini Islam semua. Oh, dari tadi saya tanya ada yang tahu. 11 Hijriah wafatnya Rasulullah. Nah, Abu Humaid ini wafat 60 Hijriah. Jadi 49 tahun setelah Rasulullah wafat. Nah, itu kurang lebih biografi tentang Abu Humaid. Kita lanjutkan ke syarahnya. Yang pertama,
Bertakbir adalah dengan mengucapkan Allahu Akbar. Sudah dibahas ya kemarin ya. Nggak boleh menggunakan kata yang lainnya walaupun artinya sama. Takbir pertama saat mulai sholat disebut sebagai takbiratul ihram. Jadi takbir pertama saat memulai sholat namanya takbiratul ihram. Yang kedua, saat takbiratul ihram, menurut hadisnya Abu Humaid, tangan diangkat sejajar pundak. Tangan diangkat sejajar pundak. Allahu Akbar. Jadi kamu kalau di masjid misalkan ada ketemu orang sholat tangannya begini, itu kamu jangan ketawa, dia bukan mengucul tenaga dalam. Gitu. Ini ada hadisnya. Abu Humaid menunjukkan bahwa beliau pernah melihat Rasulullah sholatnya begini, Allahu Akbar. Nah, hukum mengangkat tangan ini wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Sunnah atau wajib? Hukum mengangkat tangan ini sunnah. Takbirnya itu yang wajib, Allahu Akbarnya yang wajib. Ngangkat tangannya sunnah. Tapi walaupun ini sunnah, kamu jangan coba-coba begitu sholat di masjid dilihat banyak orang tidak ngangkat tangan karena kamu disangka aliran baru kan gitu. Jadi misalkan kamera sebentar lagi dipersiapkan ya, soalnya ada beberapa gerakan yang mau dicontohkan. Jadi misalkan ketika mulai Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan, itu sholatnya sah. Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan, itu sholatnya sah, tapi tidak afdol. Afdolnya mengangkat tangan. Nanti akan ada penjelasan tentang cara mengangkat tangan pada hadis dari Ibnu Umar dan sahabat yang lainnya. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa mengangkat tangan itu dengan tangan sejajar ujung bawah telinga. Nah, ini yang umum kita gunakan kan? Allahu Akbar. Ini yang umum kan? Allahu Akbar. Yang kalian jarang temuin kan begini. Tapi kan pernah ketemu orang sholat begini kan? Ini benar, sholat begini benar, begini juga benar. Hal ini menunjukkan bahwa jika yang mengangkat tangan sejajar pusat perutnya atau di atas sedikit, ini termasuk taksir atau kurang di dalam menerapkan sunnah. Jadi kalau sejajar dengan perutnya atau di atas perutnya itu kurang menjalankan sunnah. Allahu Akbar ini sudah enggak benar, kurang, sunnahnya kurang. Tapi sholatnya tetap sah karena mengangkat tangan adalah sunnah. Allahu Akbar ini enggak benar, yang benar dua, Allahu Akbar dan Allahu Akbar. Yang ketiga, dalam hadis ini disebutkan takbir dulu lalu mengangkat tangan. Tadi bunyi hadisnya idza kabbara ja'ala yadayhi khadwa mankibaihi. Apabila bertakbir menjadikan kedua tangannya sejajar dengan pundaknya. Jadi takbir dulu baru mengangkat tangan. Dalam riwayat lainnya dari Abu Humaid disebutkan mengangkat tangan dulu baru takbir. Jadi ada macam pertama, takbir dulu baru tangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar, ini Abu Humaid ya. Allahu Akbar. Ini pertama. Yang kedua, angkat dulu baru takbir. Allahu Akbar. Ini yang kedua. Yang ketiga, dalam hadis Ibnu Umar disebutkan mengangkat tangan itu berbarengan dengan takbir. Jadi yang sering kita lakukan, Allahu Akbar. Pertama takbir dulu baru angkat tangan. Kedua angkat tangan dulu baru takbir. Ketiga angkat tangan dan takbir berbarengan. Ketiga cara ini bisa dilakukan sesuai pilihan. Jadi suka-suka kamu mau yang mana? Mau takbir dulu baru angkat tangan dulu baru takbir, atau berbarengan antara takbir dan angkat tangan. Ini suara saya masih jelas? Jelas. Namun yang afdol adalah bertakbir bersamaan dengan mengangkat kedua tangan. Lalu takbir berakhir bersamaan dengan berakhirnya mengangkat tangan. Karena asalnya mengangkat tangan itu untuk takbir. Jadi yang afdol angkat tangan untuk takbir,
mengangkat tangan diawali dengan kalimat takbir dan meletakkan tangan diakhiri dengan ujung kalimat takbirnya. Allahu Akbar. Jadi gitu berbarengan Allahu Akbar. Paham sampai sini? Paham. Selanjutnya, saat ruku lutut digenggam dan punggung diratakan. Ruku yang sesuai sunnah adalah melakukan 4 hal. Yang pertama, kedua telapak tangan menggenggam lutut. Yang kedua, punggung rata tidak boleh lengkung. Yang ketiga, kepalanya rata dengan punggung. Yang keempat, jadi kepala rata itu nggak boleh diangkat, nggak boleh lebih rendah. Jadi harus betul-betul rata. Yang keempat, menjauhkan siku dari lambung selama tidak menyakiti lainnya. Saya kasih satu contoh, siapa yang mau jadi model, anak cowok, maju depan. Maju ke depan. Faris megang kameranya. Ayo, anak cowok. Ya nggak apa-apa toh. Hah? Nggak apa-apa, ayo siapa yang mau maju ke depan? Nggak usah tunjuk-tunjukkan, maju ke depan. Ya. Oke. Ya. Jangan duduk. Menghadap ke sebelah sana. Syarat pertama posisi ruku. Nah, syarat yang pertama, ini tangan ada di lututnya. Sudah di lutut belum? Sudah, Pak. Nah, saya nanya karena sudah di lutut belum? Sudah. Yang kedua, punggungnya harus lurus, nggak boleh lengkung. Ini lengkung atau lurus? Diluruskan. Diluruskan. Ini masih lengkung. Nggak bisa tegakkan. Bisa nggak? Ganti kamu Kirong, kamu aja. Ada masalah dengan punggung. Kirong. Ya. Betul. Tangannya di siku, punggungnya tidak boleh lengkung. Ini lengkung atau tidak? Enggak ya. Kepingin tahu lengkung atau tidaknya, ngetesnya begini. Nah, jangan gerak, awas. Nah, kalau gini berarti dia rukuknya benar. Kalau gelas ditaruh jatuh berarti rukuknya benar. Kepalanya nggak boleh diangkat, nggak boleh diturunkan. Kemudian tangannya tidak boleh nyentuh ke lambungnya. Ini awas nih, bang, gelas ada isi airnya, gitu loh. Kita lanjutkan kajian atau gimana ya? Ya. Ya. Model duduk dulu di sini. Ada contoh berikutnya. Paham ya ini ya? Jadi 4 itu. Tadi izal, punggungnya terlalu lengkung. Jadi berusaha ditegakkan begini. Kalau ruku berusaha ditegakkan begini ya. Tapi tangannya harus menyentuh ke lutut. Selanjutnya i'tidal. I'tidal, tulang punggung dan leher berdiri tegak. Dalam hadis dalam hadis itu persendian tulang leher dan punggung itu kembali pada tempatnya. Ayo santri. Berdiri. I'tidal. Ngadep sana. Ya. Jangan noleh ke belakang. Kalau sholat noleh ke belakang nggak sah. Posisi i'tidal gimana? Kamu kalau i'tidal gimana? Sami Allahu liman hamidah. I'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Ini posisinya ya. Pertama bahunya harus tegak. Tulang leher harus tegak, tapi nggak diangkat kepalanya. Tulang lehernya tegak. Pandangan mata tetap ke tempat sujud. Betul ya? Jadi bukan Allahu Akbar, bukan nunduk. Tapi kepalanya tegak. Allahu Akbar. Nah, pandangan mata ke tempat sujud. Paham ya? Oke. Tunggu dulu artis. Nah, cara bangkit dari ruku adalah mengangkat kepala dan ruku sambil mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Khusus yang satu ini Sami Allahu liman hamidah. Yang lainnya Allahu Akbar semuanya. Jadi jangan sampai dari ruku naik i'tidal lupa terus Allahu Akbar. Mungkin Faris, mungkin Kirong waktu melamar Ati sama bapaknya Ati dites masuk maghrib jadi imam cong, kan gitu.
Dites gitu enggak? Tidak. Tapi bapakmu keliru. Kalau saya ngelamar kakak saya atau ngelamar adik saya masuk maghrib, ayo jadi imam, saya suruh jadi imam. Nah itu saking groginya, begitu rukuk ya tidak lupa karena calon mertua di belakang. Bukan sami Allahu liman hamidah, rukuk berdiri Allahu Akbar. Karena saking groginya. Kamu jangan ketawa, belum dites kamu ya. Nah, cara bangkit dari rukuk sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah, mengangkat kedua tangan, lalu berdiri tegak hingga tulang-tulang punggungnya kembali ke tempatnya semula. Coba dari rukuk ya tidak, Imam dari rukuk ya tidak. Rukuknya yang benar ya. Sami Allahu liman hamidah, bahkan sebentar. Ya pasti ya. Nah, benar ya, sami Allah cepet-cepet kamu. Jadi gini loh, rukuk itu ya posisinya, posisi begini ya. Posisi begini. Sami Allahu liman hamidah. Tangannya ini jangan cepet-cepet. Sami Allahu liman hamidah. Ya, coba tes. Sami Allahu liman hamidah. Nah, turun duluan kan tangannya kan? Coba lihat saya. Posisi begini ya. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman Nggak biasa ngelihat kamera tuh grogi memang. Padahal temennya sama semua kan gitu. Satu kali lagi tes. Sami Allahu liman hamidah. Nah, lumayan buat modal ngadepin mertua. Nah, setelah berdiri, setelah bangkit dari rukuk harus tumak nina. Nah, tumak nina itu yang dibaca apa? Yang dibaca apa waktu i'tidal? Kamu i'tidal baca apa? Rabbana lakal hamdu. Itu salah satu doa i'tidal. Doa i'tidal itu banyak. Nanti ada hadisnya. Ada hamdan katsiran thayyiban mubarakan sampai selesai. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati sampai selesai. Kalau nggak hafal semua minimal Rabbana lakal hamdu. Kalau masih nggak hafal semua minimal boleh takbir, boleh tahmid, boleh tahlil. Kan sudah diajarin sebelumnya. Ya. Selanjutnya, dalam hadis Abu Humaid disebutkan cara sujud adalah tanpa meletakkan lengan atau dhira' ke lantai. Dhira' adalah tulang antara lengan atas dan telapak tangan. Jadi dhira' ini tulang antara lengan atas dan telapak tangan. Kamu boleh ngelihat saya juga kok, dhira'. Ya, jadi telapak tangan atas dan lengan ini namanya dhira'. Jadi kalau ada dalam hadis Nabi itu ukurannya 1 dhira'. Nah, 1 dhira' ini segini. Ya, kan pernah dengar ya 1 dhira' atau baru sekarang baru dengar. Kalau suka baca hadis itu pasti ukurannya 1 dhira', berarti dari siku ke tulang bawah telapak tangan. Nah, jadi kalau sujud itu tidak meletakkan dhira' atau lengan. Nah, jari tangan tidak boleh digenggam saat sujud. Nah, testing. Saya kepingin tahu sujudnya imam seperti apa. Terserah. Sujudnya, aduh kiblat. Sujudnya bagaimana? Kita lihat gerak tangannya dulu ya. Ya, ini posisinya benar ya. Jadi pertama telapak tangannya tidak menggenggam, yang kedua lengannya tidak ke lantai. Nah ini boleh kalau misalkan sholat sendirian, posisinya misalkan begini nggak apa-apa. Satunya, apa ada dong? Nah ini kalau sholat sendirian posisi begini boleh. Sholat jamaah kembali seperti tadi, jadi sholat jamaah seperti ini. Apa ada dong? Ya. Nah seperti ini ya. Ini posisi yang benar. Nah kemudian belum.
Sujud yang sesuai sunnah adalah dengan melakukan dua hal. Yang pertama, meletakkan tangan di lantai. Sudah betul? Iya. Nanti jangan protes. Misalkan waktu sujud pakai sajadah, sajadahnya jangan disongkat. Loh kenapa? Katanya di lantai. Maksudnya di atas lantai, yaitu sajadah juga ya. Lumayan biar darah naik ke atas dia. Kemudian jari-jarinya menghadap ke kiblat. Ini posisi sudah betul ya. Jari-jari apa yang menghadap kiblat? Jari apa? Jari tangan dan jari kaki. Ini sudah menghadap kiblat semua belum? Belum. Berarti bener. Kakinya kurang lurus. Ya. Kurang masuk ke dalam. Ya. Ini sholat yang betul. Ya. Yang kedua, tidak meletakkan lengan bawah di lantai. Betul ya, lengannya nggak diletakkan di lantai. Kemudian lengannya diangkat. Nah, lengan atas ini menjauh dari perutnya. Jadi bukan nempel gini ke perutnya. Kalau dipaksa nempel kasihan yang gendut. Nah, perutnya harus jauh dari paha, nggak boleh nempel. Diposisikan jauh dari paha. Kemudian pahanya harus jauh dari betis, nggak boleh nempel. Nah, dengan catatan selama tidak menyakiti yang lainnya. Ini pola pada asam urat atau asam lambung harus nempel, ya nempel. Tapi kalau misalkan nggak ada sakit sempurna, sudah posisi begini. Udah, mau lanjut sujudnya? Udah, tunggu dulu. Duduk tasyahud sekarang. Duduk tasyahud awal. Menghadap ke sana, biar soalnya penting kakinya yang mau didudukkan, menghadap ke sana. Kalau duduk tasyahud awal kamu begini posisinya. Ya. Tasyahud awal tasyahud awal yang ada di dalam hadis ini, pertama kaki kiri diletakkan di tanah dan diduduki. Jadi posisi seperti ini menurut hadis ini tidak sesuai. Nah, saya belum ketemu ada nggak hadis yang posisi duduknya begini. Ada bisa menggambarkan contoh duduk tasyahud awal yang saya maksud, mungkin yang lainnya, anak cowok bisa nggak? Nggak bisa. Iki bisa? Tasyahud awal yang saya maksud nggak bisa. Jadi posisinya begini. Imam lihat kaki saya. Jadi posisinya kaki sebelah kiri didudukin. Ini posisi kaki sebelah kiri didudukin begini. Kemudian kaki sebelah kanan jari-jarinya ditekuk, telapak kakinya boleh tegak, boleh enggak. Kalau mau tegak berarti posisinya begini. Ini ya, jarinya ditekuk. Sakit enggak coba? Nah, berarti benar. Ya benar. Jadi ini posisi duduk tasyahud yang betul. Tasyahud awal yang benar menurut hadis Abu Humaid seperti ini. Bukan yang tadi. Nah, ini banyak saya nemuin orang duduk seperti tadi tasyahud awal. Yang saya tahu selama ini begini. Nah, wallahu a'lam, nanti kalau kita ngaji sama-sama mungkin ada yang versinya kiram duduk tadi, ya. Ini tasyahud awal, tidak apa-apa, terapi. Jadi kaki kiri diletakkan di tanah, kemudian kaki kanan ditegakkan. Nah, tasyahud akhir itu ada perbedaan dengan tasyahud awal. Coba kamu kalau tasyahud akhir gimana duduknya? Jadi tasyahud akhir itu posisinya bedanya awal dan akhir. Kalau awal kaki sebelah kirinya didudukin. Kalau akhir kaki sebelah kirinya dimasukkan ke kaki sebelah kanan. Yang awal tadi disebut duduk iftiroshi. Yang akhir disebut duduk tawarruk. Ini namanya duduk tawarruk. Maksudnya kakinya masuk ke kaki sebelah kanan, kaki sebelah kanannya telapaknya ditegakkan. Telapaknya ditekuk gimana? Ditegakkan. Dan duduk dengan pinggulnya. Jadi bukan menduduki kakinya, tapi langsung duduk ke lantai. Ini posisinya udah bener. Ya, posisi yang benar seperti ini. Ada nggak duduk tasyahud akhir yang lain? Nggak ada ya. Kalian kalau duduk seperti ini tasyahud akhir.
Rata-rata yang banyak nggak sama tuh yang awal, kalau yang akhir rata-rata begini. Ya sudah, terima kasih. Lumayan buat modal nanti menghadap mertua. Itu pun kalau mertuanya ngetes. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa duduk tasyahud awal dan tasyahud akhir ada perbedaan. Duduk tasyahud awal itu lebih ringan daripada tasyahud akhir. Sebenarnya kalau sama-sama biasa, lebih enteng duduk tasyahud awal daripada tasyahud akhir. Nah, cuma karena tadi duduknya banyak yang model seperti kirom, akhirnya ketika suruh tasyahud awal terasa berat, terasa sakit. Tapi kalau sama-sama dilatih dari awal dan sama-sama pas duduknya, itu nanti akan terasa bahwa duduk tasyahud awal itu lebih enak daripada tasyahud akhir. Karena duduk tasyahud awal itu bisa bertahan sampai berjam-jam. Tapi kalau tasyahud akhir biasanya lebih cepat kesemutan. Jadi lebih kecuali yang sudah betul-betul biasa. Ada kan orang sampai wiritan selesai itu nggak berubah kan kakinya kan. Itu juga ada sunnahnya, nanti akan dibahas di berikutnya. Nah, ajaibnya gerakan-gerakan sholat ini kalau betul, itu semuanya menyehatkan. Ajaibnya. Jadi kamu yang suka sakit perut, ada nggak di sini yang suka sakit perut? Yang suka sakit perut, itu kalau sujudnya benar, sujudnya duduk di antara dua sujudnya, karena tadi duduk di antara dua sujud sama dengan duduk tasyahud awal. Duduk di antara dua sujud sama dengan duduk tasyahud awal. Nah, orang yang sujudnya, duduknya, dan berdirinya benar, itu pasti akan ada gerakan konstipasi di perutnya. Nah, gerakan itu membuat otot-otot perutnya lebih sehat. Jadi orang yang sholatnya betul, satu, perutnya pasti sehat. Dua, ada yang suka migrain sakit kepala. Nah, orang yang suka migrain sakit kepala itu perbaiki sujudnya. Kalau sujudnya betul, itu nanti sakit kepalanya berangsur-angsur membaik. Apalagi cuma kolesterol, asam urat, rematik, itu kalau duduk seperti tadi, insya Allah pelan-pelan akan membaik. Jadi sehat itu bonusnya sholat. Kamu sholat kan nggak kepingin sehat kan? Sholat kepingin menjalankan kewajiban dan mendapatkan ridho Allah. Tapi bonus dari itu salah satunya kamu sehat. Jasmaninya sehat, rohaninya juga sehat. Makanya saya agak heran kalau misalkan ada seorang tokoh agama sampai kena pikun, sakit pikun sampai ngeloleh, ada kiai ngeloleh, itu saya heran. Ini sholat apa enggak? Karena kalau kiai itu harusnya tercegah dari pikun, karena sholat itu membuat orang tidak pikun. Tidak pikun dengan lupa itu tidak sama loh ya. Kalau ciri-ciri orang pikun itu apa? Sudah makan tapi lupa, baru habis makan lupa, itu pikun. Suruh pulang tidak tahu jalannya pulang, itu pikun. Nah, orang yang sholat ini pasti terhindar dari pikun. Nah, kenapa tasyahud awal dibuat lebih ringan daripada tasyahud akhir? Karena setelah tasyahud awal masih berdiri lagi. Tapi kalau tasyahud akhir kan sudah nggak berdiri lagi. Coba kamu lihat, duduk tasyahud awal untuk berdiri dengan duduk tasyahud akhir terus berdiri, lebih berat yang mana rasanya? Tasyahud akhir. Pasti tasyahud akhir. Nah, makanya kenapa tasyahud akhir dibuat lebih berat, dikarenakan lebih lama duduknya. Nah, dalam madhab Syafi'i, ini yang terakhir, duduk tasyahud akhir itu tawarruk secara mutlak madhab Syafi'i. Jadi tasyahud akhir itu harus tawarruk, itu madhab Syafi'i ya, mutlak, nggak bisa dirubah. Yaitu berlaku pada sholat yang ada dua tasyahud atau hanya ada sekali tasyahud. Kalau 2 rakaat berarti sekali tasyahud. Kalau 3 atau 4 rakaat berarti ada 2 kali tasyahud. Tasyahud akhir itu duduk yang mutlak, tidak bisa tidak. Sedangkan tasyahud awal duduknya adalah iftirashi. Kalau duduk tasyahud awal disebut, kalau tasyahud akhir disebut duduk. Apa bedanya iftirashi dan tawarruk? Iftirashi
kaki sebelah kiri dijadikan alas buat duduk. Tawaruk yang dijadikan alas buat duduk langsung lantai. Itu gampangnya. Kaki sebelah kiri masuk ke bawah kaki kanan. Ada pertanyaan sampai sini? Ada. Ya. Saya ingin bertanya apakah wajib hukumnya ketika tasahud awal maupun tasahud akhir menekuk jari kaki. Contohnya seperti saya yang tidak bisa menekuk jari kaki Sebelah kanan maksudnya. kanan. Ya. Jadi begini, gerakan sholat itu memang versinya ada beberapa macam dan itu ada sumber dalilnya masing-masing. Itu pertama. Nah, termasuk soal duduk, insya Allah nanti kita akan ketemu. Jadi di dalam kitab Bulughul Maram ini, hadis yang paling panjang itu di bab sifat sholat. Rata-rata semua 10 hadis, 15 hadis, paling banyak 30 hadis sudah selesai. Tapi sifat sholat ini itu sampai 60 hadis lebih. Karena nanti akan ditunjukkan mulai dari bagaimana tadi aja kita sudah melihat takbiratul ihram sudah ada 3 perbedaan. Nah, itu nanti terus akan dikaji sampai duduknya. Nah, saya tidak bisa mengatakan saat ini karena belum sampai di kajian tersebut apakah wajib atau tidak menekuk kaki sebelah kanan. Tapi sejauh ini yang kita pelajari mulai dari kecil dengan beberapa versi pondok pesantren, karena saya kebetulan mondok di beberapa versi pondok pesantren, maksudnya versi itu di beberapa faham. Jadi ada yang difaham NU, ada yang difaham Salafi, saya pernah mondok juga. Nah, di situ itu duduk tasyahud yang saya ketahui seperti yang dijelaskan tadi. Selama ini yang saya ketahui, dan saya belum pernah menemukan duduk yang versi model kiram tadi itu yang tidak ditekuk. Itu pertama dulu itu ya. Nah, jadi kalau ditanya wajib atau tidak, karena saya belum tahu, saya khawatir memang ada versi seperti itu di hadis yang berikutnya. Nah, nanti akan kita cari referensinya, ada nggak yang duduk seperti itu. Tapi kalau nggak ada, berarti duduk yang wajib yang kakinya ditekuk. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau nggak bisa ditekuk bagaimana? Nah, nggak bisa ditekuk itu dilihat dulu, tidak bisa atau tidak mau. Itu dua hal yang berbeda. Kalau nggak mau, dia sudah biasa, tidak mau diusahakan untuk ditekuk dengan alasan sakit dan lain sebagainya. Nah, kadar sakitnya itu dilihat lagi. Kalau ditekuk, kalau sakitnya bisa ditoleransi, seperti kiram tadi sakit tapi bisa ditoleransi kan? Nah, itu namanya belum biasa. Nanti kalau terus seperti itu lama-lama jadi tidak sakit. Nah, itu kerjakan terus. Kecuali kalau misalkan punya penyakit-penyakit tertentu, asam urat misalkan, atau jantung kakinya bukan, atau kena penyakit kaki gajah misalkan, atau yang kalau kakinya ditekuk langsung pingsan misalkan karena sakit loh. Belum mungkin loh, karena sakit kakinya ditekuk langsung pingsan. Nah, kalau memang daruratnya lebih tinggi daripada manfaatnya, kaidah fikih menolak darurat itu lebih baik daripada mendatangkan maslahat. Pilihannya dua, menolak darurat atau mendatangkan maslahat. Harus salah satu. Jadi menolak darurat tapi haram, ya. Mendatangkan maslahat tapi membahayakan. Nah, yang mana yang harus pilih? Yang betul adalah pilih tolak darurat walaupun itu haram, daripada mendatangkan maslahat tapi itu berbahaya. Contoh, saya kasih contoh. Faris pergi ke tengah hutan, kehilangan arah, nggak tahu jalan pulang, masuk di tengah hutan belantara. Semua tumbuhan yang ada tumbuhan beracun, nggak ada makanan, nggak ada apapun kecuali air sama ada beberapa ekor babi. Sudah seminggu nggak makan, cuma mengandalkan minum air putih. Nah, sekarang menjaga diri dari yang haram itu maslahat atau tidak? Maslahat, betul ya. Menjaga diri dari yang haram itu maslahat. Tidak makan selama seminggu itu mudarat atau tidak? Mudarat. Nah, dalam kasus itu Faris dihadapkan menolak mudarat tapi haram karena yang harus dimakan babi, atau menjaga yang haram jadi nggak mau makan yang haram, mendatangkan maslahat tapi pingsan karena lapar. Kalau pingsan tidak ketemu, ada macan datang jadi santapan umpama gitu loh. Maka menolak darurat itu lebih baik daripada mendatangkan
masalah. Jadi kalau kasusnya seperti itu berarti Faris boleh makan, babi, tinggal cari kecap, kecapnya, tinggal dicolek ya. Kalau nemu kecap berarti sudah tidak boleh makan karena sudah ketemu tempat yang benar untuk makanan. Paham ya? Jadi dalam bab sholat kaki ditekuk itu tanya dulu, mendatangkan darurat atau tidak. Kalau sakitnya tidak mendatangkan darurat, ya jek aja. Bit-abit itu nanti lama-lama sakitnya akan hilang sendiri karena sudah terbiasa. Tapi kalau mendatangkan darurat, misalkan setelah kakinya ditekuk udah bisa kembali lagi, misalkan, gitu loh, ya kan? Atau kakinya tiba-tiba semakin bengkak, akhirnya dia jadi nggak bisa jalan. Nah itu ya jangan. Tetap seperti posisi yang paling mampu dia kerjakan. Karena sholat kan begitu. Kalau mampu berdiri, kalau nggak mampu berdiri kerjakan duduk. Kalau nggak mampu duduk kerjakan dalam keadaan tidur. Kalau dalam keadaan berbaring, gerakan-gerakan tangannya nggak bisa karena mungkin stroke dan lain sebagainya, maka kerjakan dengan isyarah. Nah, nanti ada tuh bagaimana sholat dengan isyarah. Nah, cukup ya Faris ya. Ada lagi yang lain? Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, selamat dunia akhirat, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.